Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang pakai yang itu tuh nantinya. Oke, nah, itu kita pelajari yang bagian 2 tuh. Oke, ikhwan fillah azani Allah wa yakum jami'an, ahlan wa sahlan dan selamat bergabung di pertemuan yang ketiga ya. Alhamdulillah tidak terasa di pekan ini kita sudah masuk di pertemuan yang ketiga. Oke, daripada berpanjang kalam langsung saja kita mulai di pemanasan. Silakan dilihat di halaman 1, kolom ke-1 namanya bijarin. Bi dengan 1, 2, 3. Bi dengan ka seperti li untuk, la untuk, ila kepada, ala di atas, mindari, fi di dalam, andari, hatta hingga. Kayaknya nih kolom ke-1 sudah mulai dihafal ya. Kolom kedua namanya kana, rofa'u, nasoba. Kana artinya adalah dan laisa artinya tidak. Nah, ini siapa nih ya? Namanya kayak Naruto nih. Muhammad. Oke, nah. Kolom ketiga namanya inna, nasoba, rofa'u. Inna sesungguhnya. 1, 2, 3. Inna sesungguhnya, anna sesungguhnya, ka anna seakan, na tetapi, la'alla semoga, laita andaikan. Nah, sekarang kita masuk di kolom selanjutnya, yaitu kolom keempat. La nasobalin nakiro, yang belum mengharokatkan silakan diharokati ya. Kolom keempat namanya la nasobalin nakiro, la artinya tidak. Kolom kelima namanya illa nasobalil mustathna, illa artinya kecuali. Sekarang kita masuk di kolom keenam namanya ya nasobalil mudhof, ya artinya wahai. Nah, sekarang kita masuk di kolom ketujuh namanya an yansiba, an hendaknya, lanta akan. 1, 2, 3. An hendaknya, lanta akan. Dan kalau demikian, kai supaya, li supaya, kembali ke kai supaya, li supaya, hatta hingga. Semakin antum cepat membaca rumusnya, semakin cepat juga dihafal, karena ini adalah metode pengulangan yang akan dihafal. Kalau bahasa kita dihafal mati ya, karena memang insya Allah karena selalu dibacakan. Oke, kolom ke-8 nih, Ikhwan. La tajazum. La di sini artinya jangan. Berarti sudah ada beda ya. Kolom keempat kan la-nya artinya tidak. Sedangkan kolom ke-8 la-nya jangan. Kolom ke-9 namanya la lam yajzum. Perhatikan lam tidak lama belum. 1, 2, 3. Lam tidak lama belum, liwal fal hendaknya. Nah, sekarang kita masuk di kolom ke-10 namanya asyartu wal jawabu yajzuma. In jika man siapa ma apa. 1, 2, 3. In jika man siapa ma apa. Aina ma dimanapun, haitsuma kemanapun, mahma bagaimanapun. Nah, sekarang kita masuk di kolom ke-11 namanya al-istithna'u. Illa artinya kecuali, Allah artinya hendaknya jangan, dan kalla artinya sekali-kali jangan. Kolom ke-12 namanya ya nida, ya ayyuha, ya ayatuha. Nah, ada feedback enggak ya? Enggak ada ya? Bilang ya kalau ada feedback ya, itu kan biasanya mengganggu peserta yang lain karena soalnya Anda nggak pakai headset. Oke, sekarang kita masuk di kolom ke-13 namanya al-atofu. Wow dan au atau 1, 2, 3. Wow dan au atau famaka am atau amma ada pun summa kemudian balbakan hatta hingga lakin akan tetapi itu semua arti al-atfu. Naam. Kolom ke-14 namanya asyaratu. Perhatikan if idzan jika 1, 2, 3. If idzan jika, imma jika tidak, amma adapun lama ketika, lau walaupun laula kenapa tidak, lau walaupun lauma mengapa tidak. Nah, sekarang kita masuk di kolom ke-15, 16, 17, 18 atau kit penguat 1, 2, 3 atau kit penguat la kode sungguh, al istiqbalu kan datang, sasaufa akan, an-nafi mengingkari, ma bukan, la bukan, ni'ma sebaik-baik, bisa seburuk. Nah, semuanya baca ya. Oke, sekarang kita masuk di kolom ke-19 atau di halaman kedua. Al istifhamu, apakah, ala ingatlah. 1, 2, 3.
apakah, ala ingatlah, ayu siapakah, aina di mana, ma apakah, man siapakah, mata kapan, kam berapa, kaifa bagaimana, hal apakah, maza kenapa, limaza kenapa. Jadi limanya tidak dibaca. Sekarang kita masuk di kolom ke-20, namanya zorof. Perhatikan, qabla sebelum, ba'da sesudah. 1, 2, 3. Qabla sebelum, ba'da sesudah. Ghaira selain, duna selain, amama di depan, waro'a belakang, khalfa di sisi, fauqa di atas, tahta di bawah, janibah di samping, haula sekitar, kulla setiap, ma'a beserta, indah di sisi, baina di antara, itu arti dzaraf. 6. Sekarang kita masuk di kolom ke-21, namanya mausul. Alladzani alladzina, 1, 2, 3. Alladzi alladzani, orang yang, allati allatani, allati allai, orang yang, ma apa yang, man siapa yang. 6. Ada suara gerisik nggak ya? Ada. Oke, kalau nggak salah di sini nih. Oke, bilang ya kalau ada Afwan ya, Ana ambil satu dulu dah. Oke, biar bisa dikontrol suaranya. Soalnya kalau berusuk satu channel jadi. Yang di Pulau Gadung ada teman di situ. Oke. Pak Habli, ahlan wa sahlan, silakan. Ada dua yang mau masuk, siapa ini? Pak Habli sama Abu Malaika. Masya Allah. Malaika ya, bukan malaikat. Kalau malaikat mah berarti bapaknya malaikat. Masya Allah. Luar biasa. Abu, nanti masuk di metode arus juga. Abu itu masuk di isim khos. Oke, ikhwan fillah, kita lanjut. Kolom keberapa sekarang? Kolom ke-22. Kolom ke 22 ya. Oke, perhatikan 22, 23 isyarah. Zalika itu 1, zalikuma itu 2. 1, 2, 3. Zalika itu 1, zalikuma itu 2. Zalikum itu banyak, zalikum itu banyak. Tilka itu 1, tilkuma itu 2. Tilkum itu banyak, ulaika mereka banyak. Haza ini 1, hazani ini 2. Haulai ini banyak, haulai ini banyak. Hazihi ini 1, hatani ini 2. Haulai ini banyak, haulai ini banyak. Nah, sekarang kita masuk di kolom ke-24, kolom 25, kanan dan kiri. Perhatikan, huwa huma hum, 1, 2, 3. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. 25 kanan, huma hum, ha huma hunna, ka kuma kum, ki kuma kunna, iya nina. Kiri, hi hima him, ha hima hinna, ka kuma kum, ki kuma kunna, iya nina. Sekarang kita masuk di halaman yang ketiga, yaitu isim ya. Nah, ciri-ciri isim ada 9. 1, 2, 3. Ciri-ciri isim ada 9. Berakhiran tanwin, berakhiran kasroh, berawalan al, berawalan mamimu. Diawali awamilul ismi, menunjukkan nama, berwazan fa'ilun. Kata majemuk 1926. Kita masuk di awamilul ismi. Sudah kan kemarin ya? Oke, awamilul ismi artinya kolom merah. Setelah kolom merah itu pasti isim. Perhatikan awamilul ismi, bijarin, bijarin paling kiri ya, di kiri. Halaman 3 di kiri. Oke, 1, 2, 3. Awamilul ismi, bijarin,
bijarin kana rafa'u nasoba inna nasoba rafa'u la nasoba linnakiro illa nasoba lil mustatsna ya nasoba lil mudhaf ya nasoba lil mudhaf ya nasoba lil mudhaf itulah yang terakhir. Afwan Pak, yang atas kiri. Atas afan, nah kiri, nah itu dia. Oke, sekarang langsung masuk di praktek, tafadhol. Silakan buka di halaman ke-13 ya, karena pertemuan ketiga ini Al-Quran di bagian halaman kedua, atau kalau di buku itu di halaman ketiga ya. Oke, silakan dibuka di halaman 13-nya. Oke, Anda bacakan dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. Oke, sama-sama. Wow, huruf, isim atau yang lain? Huruf, sahih. Huruf, saudaranya siapa? Saudaranya? Atof. Oke, kolom ke 13. Oke, naam. Wow, dan au atofa maka 1, 2, 3. Wow, dan au atofa maka am atau amma ada pun summa kemudian bal bahkan hatta hingga lakin akan tetapi itu semua arti al-atfu. Oke, semuanya ikut baca ya karena dengan metode ini lebih cepat untuk menguasai rumusnya. Naam, berarti wow di sini atof artinya apa? Dan, naam, sekarang kita udah mulai lempar soal ya, per 2 kata setiap peserta. Oke, tafadhol yang pertama, Muammar, tafadhol 2 kata, min dan annas. Min, silakan. Min, huruf, isim atau yang lain? Min, huruf. Huruf, sorry. Saudaranya, bijarin. Kolom ke-1 ya, sama-sama lagi semua, sampai benar-benar matang. Bi dengan 1, 2, 3. Bi dengan ka seperti di untuk, la untuk, ila kepada, ala di atas, min dari, di dalam, andari, hatta hingga. Naam, Pak Muammar, min artinya? Dari, naam, diterjemahkan, lanjut, masih antum, an-nasi. An-nasi. Isim, kita baca lagi isim sampai benar-benar matang. Silakan dibuka di halaman 3. Ciri-ciri isim ada 9. 1, 2, 3. Ciri-ciri isim ada 9. Berakhiran tanwin, berakhiran kasroh, berawalan al, berawalan mamimu, diawali awamilul ismi, menunjukkan nama, berwazan fa'ilun, kata majemuk 1926. Naam, berarti an-nasi ciri-ciri isimnya apa Pak? Alif lam. Alif lam, ada lagi? Berakhiran kasroh. Berakhiran kasroh, ada lagi? Setelah min. Setelah awamilul ismi. Berarti diawali awamilul ismi. Maksudnya apa? Min. Min ini kan masuk kolom merah tidak min? Iya. Min. Maksudnya bagaimana? Min ini karena dia masuk di kolom merah, artinya setelah min pasti isim. Makanya disebut dengan awamilul ismi. Oke, naam. Jazakallah khair ya. Berarti an-nasi artinya? Manusia. Naam. Sekarang tafadhol Akh Rahmat Hidayat, silakan dibuka suaranya. Oke. Man, tafadhol. Man. Huruf, sahih. Man, huruf. Saudaranya. Naam. Ayo. Saudaranya. Kalau dikasih begitu aja, insya Allah ngerti. Apa? Manusia. Mausul, bisa mausul ya, bisa mausul juga. Oke, soi. Mausul ya, man ada yang ya. Oke, sama-sama di 21. Allazani allazina orang yang 1, 2, 3. Allazani allazina orang yang, allati allatani allati allai orang yang, ma apa yang, man siapa yang. Berarti dia isim ya, ciri-cirinya 1926 ya. Oke, man artinya apa?
Siapa yang? Siapa yang? Tapi perhatikan ya, khusus untuk man. Di sini, man di sini memang asal katanya siapa yang. Hanya saja di tafsirnya nanti menjadi ada yang. Khusus untuk man ya, nanti ada sedikit berubah. Kenapa? Insya Allah ada sesi tersendiri, kita akan kupas itu. Oke, man di sini artinya ada yang. Sekarang masih antum, Rahmat Hidayat. Antum yang tinggal di Flores ya? Oke, nah, tafadhol, antum yaqulu, silakan. Yaqulu, silakan. Yaqulu. Naam. Huruf, isim atau yang lain? Fi'il, Ustaz. Oke, fi'il berarti bukan huruf, bukan isim, pasti yang lain, atau bahasa lainnya bukan huruf, bukan isim, pasti fi'il. Karena kan bahasa Arab itu kan cuma terbagi menjadi 3 ya. Yang pertama huruf, sudah kita jelaskan. Yang kedua isim, sudah kita jelaskan. Berarti yang terakhir pasti fi'il. Naam, yaqulu artinya berkata. Oke, naam, jazakallah khair ya. Sekarang giliran Pak Dino, tafadhol. Amanna. Ada Pak Dino? Ada, Pak. Oke, naam. Masya Allah. Antum pakai make apa nih? Kalau make anak kayaknya nih, suaranya menggema banget ya. YouTuber ya? Oke, naam. Headset, Ustaz. Oh, headset ya. Masya Allah. Suaranya gema banget ya. Iya. Naam. Oke, amanna antum? Amanna fi'il. Oke, bukan huruf, bukan isim, pasti fi'il. Ya. Amanna, domirnya nahnu. Perhatikan ya, kalau sudah dimasuki domir berarti domir dulu diterjemahkan ya. Domirnya nahnu artinya beriman. Berarti kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya Kita beriman. kita beriman atau kami beriman ya. Oke, nah masih antum. Perhatikan billahi, ini 2 kata. Dari kata bi dan Allah. Bi dulu. Bi dengan. Bi huruf. Huruf. Saudaranya. Suaranya bijarin. Bijarin, kolom ke-1. Sama-sama lagi dipanasin sampai benar-benar matang. 1, 2, 3. Bi dengan ka seperti, li untuk, la untuk, ila kepada, ala di atas, min dari, fi di dalam, an dari, hatta hingga. Berarti bi artinya bi dengan ya. Naam, Masya Allah. Suaranya enak banget didengar. Masya Allah. Ngebas banget ya. Itu headset apa tuh yang antum beli? Mereknya NHack kalau nggak salah. Oh, NHack. Yang jutaan kali ya? Insya Allah ya. Kita 150.000. Oh, 150. Apa 200 kemarin, Pak? Mungkin gadgetnya kali ya yang itu ya. Oke, nah, silakan Hermansyah, tafadhol. Allah. Allah isim. Allah isim. Oke, lafzul jalalah atau lafaz Allah isim. Oke, dibaca dulu isimnya, halaman 3, ciri-ciri isim ada 9. Sampai benar-benar matang ya. 1, 2, 3. Ciri-ciri isim ada 9. Berakhiran tanwin, berakhiran kasroh, berawalan al, berawalan mamimu. Diawali awamilul ismi, menunjukkan nama, berwazan fa'ilun. Kata majemuk 1926. Nah, berarti Allahi, ciri-ciri isimnya apa? Depannya awamilul ismi. Masya Allah, diawali awamilul ismi atau bi ya. Bi. Ini kan kolom merah ya, termasuk kolom merah. Artinya setelah bi pasti isim. Inilah disebut dengan awamilul ismi atau kolom merah. Ada lagi? Kasroh. Berakhiran kasroh. Sohi, ada lagi? Menunjukkan nama. Menunjukkan nama. Ada lagi? Ayo yang lain bisa bantu jawab. Berawalan al. Masya Allah. 4 ya ciri-ciri isimnya ya. Barakallahu fikum. Oke, masih antum ya. Wow, silakan. Huruf isim atau yang lain? Wow, H13. Oke, huruf saudaranya. Atof, kolom ke-13. Dibaca lagi. 1, 2, 3. Wow dan atau ada pun semua kemudian balbakan hatta hingga lakin akan tetapi itu semua arti al-atfu. Naam, barakallahu fikum. Wow artinya dan. Silakan. Berarti sekarang giliran Pak Habli, tafadhol.
Bi, Bi. Bijarin. Oke, huruf saudaranya bijarin. Kolom ke Pertama. 1. Panasin lagi. 1, 2, 3. Bi dengan ka seperti, li untuk, la untuk, ila kepada, ala di atas, min dari, fi di dalam, an dari, hatta hingga. Masya Allah, bijarin ini kayaknya udah mulai dihafal ya karena selalu diulang-ulang. Oke, bi artinya apa Pak? Dengan. Dengan, naam. Masih antum, al yaumi. Al-yaumi isim. Isim, sohi. Ciri-ciri isimnya apa? Ciri-ciri isimnya diawali oleh awamilul ismi. Masya Allah, diawali awamil ismi ya, atau kolom merah. Oke, jadi setelah kolom merah pasti isim. Naam, ada lagi? Kemudian berawalan al. Berawalan al, sohi. Ada lagi? Berakhiran kasroh. Berakhiran kasroh. 3 ciri-ciri isimnya ya. Al-yaumi artinya apa? Hari. Hari ya. Naam, jazakallah khair. Oke, sekarang giliran oke, Safarudin. Masya Allah ya. Antum tinggal di mana, Syekh? Oke, silakan dibuka. Oke, ya. Antum tinggal di mana? Depok Ustadz. Oh, di Depok. Masya Allah. Antum kayaknya kecapean banget ya. Insya Allah, sampai ketiduran tadi. Habis pulang kerja. Oh gitu, Masya Allah. Semoga Allah menilai sebagai jihad ya kepada keluarga. Barakallahu fikum. Naam. Lelahnya penuntut ilmu itu adalah salah satu bentuk ibadah yang indah ya. Insya Allah. Oke, naam. Antum al-akhiri. Al-akhiri. Huruf isim atau yang lain? Isim Ustadz. Isim, ciri-cirinya langsung saja. Berawalan al. Berawalan al. Sohi, ada lagi? Berakhiran kasroh. Berakhiran kasroh. Naam, barakallahu fik. Oke, al-akhir artinya akhir. Akhir. Oke, naam, masih antum. Wow, silakan. Huruf isim atau yang lain? Huruf Ustadz. Huruf saudaranya. Al-Ataf kolom Atau ke-13. kolom ke-13. Tidak usah lagi ya, karena wow ini sudah tidak asing ya. Naam, Ya. wow artinya Dan. Oke, naam, jazakallah khair. Sekarang giliran Wisal. Tafadhol Wisal. Ma, silakan. Ayo, Wisal. Oke, mana nih Wisal? Oke, Wisal di itu ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, nanti insya Allah Wisal harus aktif ini ya, harus aktif juga. Oke, supaya lebih terbiasa untuk memudahkan untuk membacakan rumusnya. Oke, berarti Wisal tidak ada. Terus kemudian Arif Bekasi, tafadhol. Berarti Maulana ya. Naam. Ma, tafadhol. Huruf isim atau yang lain? Huruf Ustaz. Oke, huruf. Naam. Saudaranya banyak. Oke, saudaranya banyak ya. Ma di sini dia masuk nafi ya. Nafi artinya tidak atau bukan. Oke. Tapi di sini lebih enak tidak gitu. Sebenarnya bisa bukan, bisa tidak. Oke, artinya tidak. Oke, masih antum. Hum, tafadhol. Hum isim. Hum isim. Sohi, ciri-cirinya. Saudaranya domir. Oke, domir. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya domir. Oke, ciri-cirinya. Yang lain bisa bantu jawab. Hum, ciri-cirinya apa? 1926. 1926. Maksudnya antara kolom 19 sampai kolom ke-26 pas dia masuk isim gitu. Nah, kita baca dulu domirnya ya. Domir 24. Oke, huwa, huma, hum. 1, 2, 3. Huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antum. Nah, ana. Berarti hum artinya mereka. Naam, jazakallah khair. Sekarang giliran habis ya. Sudah semua. Oke. Kalau sudah semua ana habis offline, Masya Allah. Oke, tafadhol antum Catur. B. Huruf saudaranya bijarin. Oke, langsung saja. B artinya apa? Dengan. Sohi. Masih antum mu'minina. Bukan huruf. Bukan isim. Oh, isim ya. Oke, yang lain ada yang bisa bantu jawab? Mu'minina, silakan. Fiil. Fiil, yang lain? Isim. Bukan. Isim. Isim. Apa ciri-cirinya? Berawalan. Berawalan awamilul ismi 1. Yang kedua?
berawalan Dan mamimu. mamimu. Nah, gitu Oh, ya. mamimu, iya. Oke, bimu'minin, mu'minin artinya Alhamdulillah. orang-orang beriman. Beriman. Nah, sekarang kembali ke apa nih peserta offline. Tafadhol silakan diterjemahkan per kata. Antum ya, naam. Wow. Naam. Wow. Naam. Wow dan min. Enggak, langsung berkata wow dan min dari naam. Anas manusia. Man ada yang sohi yaqulu berkata naam. Amanah. Lihat domirnya nahnu. Kami beriman. Oke, kami beriman ya. Sohi. Bi Kepada Allah. bi dengan Allah. Allah Dan wow diucapkan hurufnya ya. Wow dan bi dengan sohi al yaumi hari naam al akhiri akhir naam wow dan ma di sini nafi ya. Ya, ma artinya tidak. Hum mereka bi satu kata bi dengan mu'minina orang-orang yang beriman. Naam. Oke, naam enggak apa-apa. Oke, tafadhol. Berarti mulai dari awal lagi ya. Silakan tafadhol Oki Safarudin. Tafadhol. Silakan diterjemahkan satu kata. Satu ayat maksudnya. Oh, wow dari. Langsung bahasa Indonesianya ya. Terjemahan satu ayat. Dari manusia. Dan dari manusia. Sohi. Ada yang berkata. Naam. Ada yang berkata. Kami beriman. Kami beriman. Oke. Dengan Allah. Dan dengan hari akhir. Masya Allah. Dan lanjut. Tidak mereka dengan beriman. Nah, ini nanti bagian terakhir akan sedikit bingung ya. Maksudnya apa nih yang terakhir? Dan tidak mereka dengan beriman. Oke, perhatikan ya. Kalau kita terjemahkan secara literal, dan dari manusia, atau bisa juga diartikan dan di antara manusia. Karena dari itu kan maknanya sebagian ya. Kalau kita terjemahkan bisa dan dari manusia atau dan di antara manusia, ada yang berkata, kami telah beriman dengan Allah dan dengan hari akhir. Dan tidak, kalau secara literal kan dan tidak. Tidak di sini kalau kita bahasanya sedikit dramatis, maka dikatakan dan tidaklah, gitu ya, agak sedikit dramatis. Dan tidaklah mereka dengan dalam kurung tafsirnya golongan mukminin, orang-orang yang beriman. Begitu ya. Jadi bi dengan dalam kurung golongan mukminin, orang-orang yang beriman, gitu. Jadi pertanyaannya ya, dan wa minan nasi may yaqulu, dan di antara manusia ada yang berkata kami telah beriman kepada Allah atau dengan Allah dan hari akhir, dan tidaklah mereka dengan atau termaksud golongan orang-orang yang beriman. Ayat ke-8 ini menceritakan tentang golongan orang Munafik. Orang munafik itu kan dia mengatakan kami beriman ya kepada Allah dan hari akhir, tapi hakikatnya ternyata dia tidak termasuk orang-orang yang beriman, yaitu apa? Orang munafik. Naam, nauzubillah min dzalik. Oke, kita masuk di materi yang baru ya. Naam, tafadhol. Yang tadi Ustaz yang wa mahum bimu'minin itu kalau ma-nya diartikan bukan, bisa juga kan Ustaz ya? Naam, bisa bukan, dan bukanlah mereka termasuk orang-orang yang beriman. Jadi nafi itu kan memang maknanya dua ya, bisa tidak, bisa bukan. Tinggal konteks kalimatnya itu lebih enak dipakai yang mana gitu. Memang terkadang lebih enak pakai bukan, terkadang lebih enak menggunakan tidak. Oke, kita masuk di bagian selanjutnya ya. Nah, kalau kemarin masalah isim itu kan ana yang menentukan domirnya nih. Bahkan ada yang bertanya, Ustadz, kok antum bisa tahu nih domirnya huwa, domirnya hum, domirnya anta, domirnya nu. Ternyata ada tekniknya untuk bisa mengetahui domirnya. Perhatikan di halaman ketiga paling bawah. Nah, perhatikan
Nah, di sini akan kita ketahui ya, kita bongkar domirnya. Kalau kita lihat di paling kanan warna merah ada tulisan domir ya. Ada domir untuk satu orang laki-laki. Baris kedua, 2 orang laki-laki. Baris ketiga, 3 orang laki-laki. Baris keempat, 1 perempuan. Baris kelima, 2 perempuan. Baris ketiga, 3 perempuan. Oke, hanya saja di sini bagiannya terbagi menjadi 3. Ada yang disebut dengan rofa atau doma, ada yang disebut dengan nasof atau fathah, ada yang disebut dengan jar atau kasro. Ustadz, apa itu maksudnya? Nanti ada sesi tersendiri untuk dibahas. Oke, perhatikan kata asli dalam isim itu kalau dia domirnya 1 laki-laki atau huwa. Contoh nih, fa'ilun, berarti ini asli ya, tanpa ada campuran, artinya original. Berarti dari kata fa'ilun, turun bagian kedua, fa'ilani. Berarti huruf tambahannya apa? Nun. Alif dan nun. Ingat ya, kan huruf aslinya kan fa'ilun. Contoh nih, huruf aslinya itu ada di domir 1 laki-laki. Berarti kalau masuk ke fa'ilani, berarti kata tambahannya atau huruf tambahannya apa? Alif dan nun. Alif dan nun. Huruf tambahannya silakan dilingkarin. Berarti kalau untuk bagian ketiga, untuk 3 orang laki-laki, fa'iluna, berarti huruf tambahannya apa saja? Waw dan nun. Oke, sekarang bagian keempat. Fa'ilatun, berarti huruf tambahannya apa? Alif. Tak aja ya, tak marbuto ya. Oke, terus kemudian di baris kelima, fa'ilatani, berarti huruf tambahannya apa? Tak sama nun. Bagian terakhir, 3 perempuan, fa'ilatun, berarti huruf tambahannya apa? Alif dan ta. Alif dan ta. Alif dan ta. Intinya selain kata fa'ilun silakan dilingkarin. Artinya huruf-huruf tambahan silakan dilingkarin ya. Di kolom rofa dan nasob dan juga jar silakan dilingkarin. Oke, Anda kasih waktu 30 detik aja. Jangan lama-lama ya. Oke. Tafadhol. Oke. Sudah? Oke, naam ya, Masya Allah. Oke, sudah dilingkarin ya. Oke, 10 detik lagi, yang terlambat nanti bisa menyusul aja ya. Oke. Nah, intinya kan aslinya kan fa'ilun ya. Oke, sekarang perhatikan cara bacanya bagaimana. Fa'ilun, fa'ilani, fa'iluna, fa'ilatun, fa'ilatani, fa'ilatun. Pindah ke nasob. Fa'ilan, fa'ilaini, fa'ilina, fa'ilatan, fa'ilataini, fa'ilatin. Pindah ke jar. Fa'ilin, fa'ilaini, fa'ilina, fa'ilatin, fa'ilataini, fa'ilatin. Oke, sama-sama. 1, 2, 3. Fa'ilun, fa'ilani, fa'iluna, fa'ilatun, fa'ilatani, fa'ilatun. Nasob, fa'ilan, fa'ilaini, fa'ilina, fa'ilatan, fa'ilataini, fa'ilatin. Fa'ilin, fa'ilaini, fa'ilina, fa'ilatin, fa'ilataini, fa'ilatin. Sekarang perhatikan ya, fa'ilun kita ganti menjadi mu'minun. Berarti huruf-huruf yang antum lingkari adalah huruf-huruf tambahan yang memang tidak bisa diubah, memang harus begitu. Berarti kalau di tasrif bagaimana? Mu'minun, mu'minani, mu'minuna. Oke, sama-sama. 1, 2, 3. Mu'minun, mu'minaini, mu'minuna, mu'minatun, mu'minatani, mu'minatun, mu'minan, mu'minaini, mu'minina, mu'minatan, mu'minataini, mu'minatin, mu'minin, mu'minaini, mu'minina, mu'minatin, mu'minataini, mu'minatin. Pertanyaannya, mu'minina masuk di bagian baris 1, 2, 3, 4, 5 atau 6? Mu'minina.
Lihat huruf tambahannya. Mu'minina masuk ke mana? 3 laki-laki. Ketiga. Berarti domirnya pasti apa? 3 laki-laki. Mu'minina ya. Artinya tambahannya apa? Ya dan nun. Oke, kita geser nih. Domirnya apa? 3 laki-laki atau 3 laki-laki. bisa hum ya. Bisa mereka laki-laki atau kalian laki-laki. Berarti benar terjawab nih. Berarti mu'minina yang di ayat ke-8 ini kan wa ma hum bimu'minina. Berarti mu'minina domirnya apa? Hum. Nah, begitu caranya ya. Ustaz masih bingung? Kalau bingung kita praktek lagi, insya Allah. Oke, sekarang kita masuk di ayat ke-9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Sama-sama yukhadi'una. Huruf isim atau yang lain? Yang lain ya. Oke. Naam yukhadi'una domirnya hum. Perhatikan domirnya hum artinya menipu. Oke. Menipu ya. Naam. Kembali ke awal. Tafadhol Akh Muammar. Allah isim. Isim. Oke, ciri-cirinya Ada alif lam. beralif lam Menunjukkan nama. menunjukkan nama ya. Naam, lafzul jalalah atau lafz Allah. Ciri-ciri isimnya ada 2 ya. Naam, satu lagi. Tafadhol antum waw. Huruf saudaranya atof ya 13 artinya dan. Naam, tafadhol bagian Pak Dino alladzina isim ya. Ciri-cirinya isim berawalan al ada lagi berawalan awamilul ismi. Oke, wow belum termasuk awamilul ismi ya. Bukan. Naam, alladzina yang lain ada yang bisa jawab alladzina ciri-ciri isim yang lain? 1926 karena alladzina masuk ke kolom ke-21 mausul ya. Naam, barakallahu fikum. Naam, masih udah ya. Oke, naam, jazakallahu khair. Silakan Arif Bekasi tafadhol amanu. Amanu Naam. bukan huruf, bukan isim. Pasti fiil. Naam. Amanu domirnya hum. Domirnya hum artinya beriman. Mereka beriman. Ya, naam, masya Allah, barakallahu fikum ya. Oke, lanjut ya masih antum. Wow, tafadhol. Wow huruf. Huruf saudaranya. Al-atfu. Atfu kolom ke-13 artinya. Kolom ke-13 artinya dan. Dan barakallahu fikum. Naam. Jazakallahu khair. Sekarang giliran Hermansyah. Ma huruf isim atau yang lain? Halo? Naam. Ma huruf isim atau yang lain? Nafi. Oke, berarti huruf ya. Nafi, huruf, saudaranya nafi ya. Ma artinya apa? Bukan. Bukan atau tidak ya. Oke, naam. Jazakallahu khair. Masih antum. Yakhda'una. Yakhda'una. Huruf isim atau yang lain atau fiil? Fiil ya. Fiil, sahih. Fiil, domirnya hum. Artinya menipu. Mereka menipu. Oke, naam. Masih antum? Udah ya. Oke, naam. Sekarang Rahmat Hidayat, tafadhol silakan dibuka itu suaranya. Illah. Tafadhol illah. Illah huruf isim atau yang lain? Illah. Naam, nggak apa-apa. Illah. Kenapa huruf saudaranya? Istisna. Oke. Illah nasobah lil mustasna. Kolom keberapa itu? Kolom ke-5 ya. Naam. Kenapa 4 atau 5? Bukan 11. 11 sebenarnya masuk, tapi yang lebih cocok adalah di kolom ke illah nasobah lil mustasna, yaitu di kolom ke-5 ya. Oke. Masih antum anfusahum 2 kata ya, ada kata anfusa dan hum. Silakan anfusa. Nah, di sini nih banyak yang biasa tertipu di sini nih anfusa. Ayo, huruf isim atau yang lain? Isim Ustaz. Isim. Ciri-cirinya? Apa ya? Oke. Yang lain bisa bantu jawab? Ciri-cirinya apa? Ayo.
Diawali awamilul ismi. Awamilul ismi. Nah, Masya Allah ya. Illa diawali awamilul ismi. Illa ini kan masuk kolom merah ya. Naam. Anfusa artinya diri sendiri. Oke. Naam, jazakallah khair ya. Silakan Wisal, Hum. Tafadhol, ayo Wisal. Ya, Silakan. Naam, ayo dicoba ya. Oke, Hum, huruf isim atau yang lain? Isim. Isim, sohi. Ciri-cirinya apa Wisal? Ciri-cirinya 19 16 26. Naam, karena hum di sini masuk di kolom ke 25. Perhatikan ya. Apa bedanya 24 dengan 25 domir? Ada yang bisa jawab? Ada 24 original, Original, sahih. 25 perubahan. 25 perubahan. Tapi kalau dikatakan hum, 25 kan juga hum. 24 hum, ada hum. 25 hum. Berarti bagaimana cara membedakannya? Ayo. Oh, iya ya. 24 iya, di ya. awal Ustaz. Oke, sahih. Nah, Masya Allah ya. 24 berada di awal kata. Sedangkan 25 berada di akhir kata. Pertanyaannya, anfusahum, dia berada di awal kata atau di akhir kata? Akhir. Di akhir kata ya, dari kata anfusa. Anfusa pertama, hum yang kedua. Berarti dia masuk di domir 25. Namanya muttasil. Nah, tapi jangan dulu ya, istilahnya sebentar. Belum. Oke, naam. Berarti domir 25. Hum artinya apa? Mereka. Naam. Masih Wisal ya. Tafadhol Wisal. Waw. Huruf isim atau yang lain? Huruf saudaranya. Atof. Sohi artinya dan ya. Naam. Tafadhol. Oke. Tadi anfusa diri sendiri ya. Naam. Tafadhol bagian terakhir. Coba Pak Habli silakan. Waw. Ma. Pak Habli ada? Oke, 1, 2, 3. Oke, nah, oke ada. Nah, Ma, silakan Pak. Huruf isim atau yang lain? Huruf Ustaz. Huruf saudaranya? Atof ya. Ma. Wow tadi sudah. Ma. Bukan Ustaz. Oke, ma saudaranya nafi ya. Nah, Ya, artinya nafi, ya. bukan atau tidak. Masih antum? Yash'uruna, silakan huruf isim atau yang lain. Yash'uruna. Naam. Diawali isim Ustaz. Kalau isim ciri-cirinya apa ya? Diawali awamilul ismi. Ma bukan termasuk bukan. kolom merah ya. Naam. Oke. Fi'il Ustaz. Oke, fi'il ya, berarti bukan huruf, bukan isim, pasti yang lain. Domirnya hum. Oke, artinya merasakan. Oke, naam, tafadhol Syekhuna Arif Bekasi, tafadhol. Syekh Maulana, tafadhol antum silakan diterjemahkan per kata. Yukhadi'una. Mereka menipu Allah. Per kata yukhadi'una, mereka menipu. Mereka menipu. Naam. Allah. Naam. Wa dan. Naam. Allazina. Orang yang sahih. Amanu. Mereka beriman. Naam. Waw dan sahih. Tidak sahih. Yakhda'una. Mereka menipu. Naam. Illa kecuali anfusahum. Diri sendiri. Naam, diri sendiri. Hum. Waw dan sahih. Tidak. Naam. Yash'urun, mereka merasakan. Yash'uruna, mereka merasakan. Naam, barakallahu fikum. Oke, tafadhol Syekhuna Oki Safarudin, silakan diterjemahkan satu ayat. Silakan. Menipu mereka. Domirnya dulu. Mereka menipu Allah. Mereka menipu Allah. Dan orang yang mereka beriman. Dan orang-orang yang mereka beriman. Dan bukan mereka menipu mereka menipu. Oke, dan bukan mereka menipu kecuali
mereka diri sendiri. Oke, kecuali diri sendiri mereka atau Kecuali diri sendiri mereka Naam. dan bukan merasakan mereka. Mereka domirnya dulu. Mereka merasakan. Ya. Naam, taib. Jazakallah khair. Perhatikan ya. Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman, atau mereka orang-orang yang beriman. Dan wama, perhatikan ya. Ma ini kan artinya tidak ya. Kalau dilematis sedikit, tidaklah. Nah, gitu ya, lebih enak ya. Dan tidaklah mereka menipu kecuali diri sendiri mereka atau diri mereka sendiri. Wama yash'urun, dan tidaklah mereka menyadari. Perhatikan, yukhadi'una, mereka menipu. Humnya kembali kepada siapa? Munafik. Orang-orang munafik dan orang-orang yang kafir ya. Kan orang-orang kafir itu kan sama orang munafik kan, mereka menipu Allah ya. Mereka itu ingin menipu Allah dan juga mereka ingin menipu orang-orang yang beriman. Tapi yang lucunya, wa ma yakhda'una, yang naasnya, dan tidaklah mereka menipu illa anfusahum, kecuali diri mereka sendiri. Yang paling naasnya lagi, wa ma yash'urun, dan tidaklah mereka merasakan. Kan sedih ya begitu ya? Nggak nyadar. Nah, iya nggak nyadar, kan ada begitu ya? Ada yang begitu. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya? Ustadz. Naam. Ma itu kan tadi Ustadz udah 2 kali ma, artinya bukan ya? Bukan. Kapan ma yang apa yang kita bisa apa yang kolom 21? Oh, kolom ke-21 kapan dia ini ya? Iya. Intinya kalau ma yang di 21 biasanya dia diawali kata bi. Kan ma itu kan isim ya, berarti bi ini kan awamilul ismi. Itu salah satunya. Yang kedua, ma nafi ini memang biasanya akan terjadi kalau setelah ma dia fi'il madi atau fi'il mudore. Nah, apa itu fi'il mudore? Belum dibahas ya. Oke, sekarang kita bahas fi'il mudore. Silakan dibuka di halaman keempat. Oke, insya Allah ya. Nah, perhatikan sekarang kita masuk di fi'il ya. Masya Allah, baru pertemuan kita udah kupas nih semua. Oke, perhatikan di dalam bahasa Arab itu kan cuma terbagi menjadi 3 ya. Yang pertama apa? Huruf. Yang kedua isim. Yang ketiga fi'il. Oke, kalau antum sudah mengetahui itu, perhatikan ya. Kalau antum sudah nanti mengetahui hakikat huruf, terus kemudian isim dan juga fi'il, setelah itu nanti ada namanya metode mujarot dan itu masuk di pertemuan kelima. Kalau sudah antum kuasain itu, insya Allah di pertemuan kelima antum sudah bisa menerjemahkan 15 juz Al-Quran. Tidak percaya, insya Allah sampai ketemu di pertemuan kelima. Oke, perhatikan kita masuk di halaman 4. Kita masuk bagian fi'il ya. Perhatikan teman-teman sekalian, fi'il ternyata terbagi menjadi 3 ya. Ada fi'il mudore, ada fi'il madi, ada fi'il amr. Sekarang yang kita bahas adalah fi'il mudore. Perhatikan, apa itu fi'il? Pertama, fi'il adalah kata kerja. Yang di dalam bahasa Indonesia, kalau kita terjemahkan diawali kata apa? Ada yang tahu? Sohi. Kalau makan, berarti kalau kata kerjanya apa? Memakan. Memakan. Naam. Kalau minum, meminum. Kalau cinta, mencintai. Nah, catatan ternyata di dalam bahasa Indonesia terkadang ada kata yang ditambahkan di akhir ya. Kapan itu? Tergantung konteks kalimatnya. Contoh nih, rasa, berarti kata kerjanya merasakan ya. Yang sebelumnya tadi ada i, sekarang ini pakai kan. Jadi memang pola bahasa kita memang masih belum terpola banget ya. Oke, nah perhatikan fi'il mudhore, kalau dia diterjemahkan maka diawali kata sedang atau akan Tapi intinya adalah diawali Berarti kalau makan fi'il mudhorenya apa? Memakan. Memakan. Oke, kalau tidur fi'il mudhorenya apa? Menidur. Meniduri. Oke, gitu ya, meniduri ya. Oke. Kalau jadi berarti fi'il mudhorenya apa? Menjadikan. Intinya diawali kata ya. Ciri-cirinya ada. Apa ciri-cirinya? Fi'il mudhore, ciri-cirinya kalau ada kata di dalam bahasa Arab
yang dia berawalan ya atau yu atau ta atau tu atau 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 nah atau nu. Ciri fi'il mudhari berawalan ya yu tatu au nanu. Tasrif fi'il mudhari. Nah, tasrifnya ini kita langsung temukan domirnya ya. Perhatikan yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna, taf'alu, taf'alani, yaf'alna, taf'alu, taf'alani, taf'aluna, taf'alina, taf'alani, taf'alna, af'alu, naf'alu. Kita baca dulu sama-sama. 1, 2, 3. Yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna, taf'alu, taf'alani, yaf'aluna, taf'alu, taf'alani, taf'aluna, taf'alina, taf'alani, taf'alna, af'alu, naf'alu. Perhatikan kembali di domir huwa. Pada umumnya bahasa Arab itu huruf aslinya hanya terdiri dari 3 huruf saja. Makanya di sini dilambangkan fa'ala adalah huruf aslinya. Berarti fa huruf asli, ain sama lam. Berarti kalau dikatakan yaf'alu, huruf tambahannya apa? Ya. Ya. Turun ke bawah nih yang domir huma. Yaf'ala nih huruf tambahannya apa? Ya, no. Ya, alif dan nun. Sekarang di domir hum nih. Huruf tambahannya dari kata yaf'aluna, huruf tambahannya apa? Ya, waw. Ya, waw, dan nun. Intinya selain kata fa'ala silakan dilingkari. Tafadhol. Seperti isim tadi ya. Iya. Ini ada yang dari tadi WA. Fa'alu. Yang di fi'il mudhari ya, yang di fi'il mudhari. Bukan yang fa'ala itu fi'il madi belum. Nah, ada yang bertanya lagi nih di Ikhwan Malam. Pak Ustadz, apakah kelas pagi sama dengan malam? Beda ya? Ada yang bisa kirimkan link malamnya enggak ya? Kayaknya ini insya Allah ya. Dia ketinggalan informasi kayaknya. Ustadz Fadil belum masuk di sini ya. Malam. Oh, ketinggalan informasi beliaunya. Masya Allah ya. Oke, sudah? Oke, jangan lama-lama ya. Oke, sudah ya. Kalau nggak bisa dilingkarin, jangan dikasih tanda aja ya. Karena tulisannya kecil, terutama yang mengeprint nih. Biasanya kalau di print kita aja di sini pakai yang A4 ya, F4. Kadang kalau yang mengeprint itu pakai A4, nggak kebayang itu kecilnya bagaimana ya. Bahkan kemarin itu ada yang mengeprint pakai kertas yang segini nih, Masya Allah. Udah tabelnya banyak, kertas begini, Masya Allah. Pakai kaca pembesar deh. Masya Allah ya. Oke, 6. Perhatikan, sekarang kita masuk ya. Berarti yaf'alu ya. Coba yaf'alunya kita ganti menjadi yash'uru. Ayo. Yash'uru, yash'uroni, yash'uruna. 1, 2, 3. Yash'uru, yash'uroni, yash'uruna. Tash'uru, tash'uroni, yash'uruna. Tash'uru, tash'uroni, tash'uruna. Tash'urina, tash'uroni, tash'urna. Ash'uru, nash'uru. Pertanyaannya, yash'uruna masuk di baris keberapa? Yash'uruna masuk di baris keberapa? 1, 2, 3 sampai 14 ya. Baris ketiga. Apa ciri-cirinya? Diawali ya dan diakhiri waw nun. Ingat ya, yash'uru kata dasarnya sya'aru artinya rasa. Berarti kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, yash'urun artinya apa?
Merasakan. Ingat domirnya dulu ya, kan domir dulu ya. Mereka merasakan. Mereka Merasa. merasakan. Kita merasakan. Begitu ya caranya. Oh. Contoh nih, amanah. Amanah artinya iman. Berarti kalau Ana katakan tu'minuna, berarti masuk di baris keberapa? Tu'minuna. Tu'minuna. Baris ke 9. Atau domirnya apa? Domirnya antum. Domirnya antum. Kenapa? Diawali ta dan diakhiri waw nun. Berarti kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, tu'minuna artinya apa? Lihat, tu'minuna domirnya antum, kalian Beriman. kalian beriman atau kalian mengimani, gitu. Karena kan diawali fi'il mudhari itu kan diawali kata me ya. Oke. Sekarang nih kita coba praktek di ayat ke-10. Ke-10 di sini ada nggak di sini fi'il mudhari? Yaktibuna. Oke, di ayat 10 ada fi'il mudhari tidak? Yakzibuna. Ayo kita tarik lagi di fi'il ya, dari kata yakzibu. Silakan ditasrif lagi. Coba dari kata yakzibu. 1, 2, 3. Yakzibu, yakzibani, yakzibuna, takzibu, takzibani, yakzibna, takzibu, takzibani, takzibuna, takzibina, takzibani, takzibna, akzibu, nakzibu. Pertanyaannya, yakzibuna domirnya apa? Ayo. Dasar. Ketiga, hum ya. Hum. Apa ciri-cirinya? Berawalan ya, berakhiran waunun. Kata dasarnya kaziba artinya dusta. Berarti kalau kita terjemahkan bagaimana? Mereka mendustakan. Jadi mudah kan ya cara menerjemahkan. Memang harus banyak-banyak latihan ya. Coba lagi kita lihat di terjemahan ya. Terus kemudian di ayat 10 kan cuma yaksibuna. Sekarang di ayat 11 ada tidak di situ? Muslihuna. Muslihuna itu perhatikan ya, muslihun ini isim ya, diawali mamimu. Oke. Tufsidu, perhatikan ya. Tufsidu asal katanya tufsiduna. Oke, dari kata tufsidu. Sama-sama kita tasrif dulu, kembali ke fiil dari kata tufsidu. 1, 2, 3. Tufsidu, tufsidani, tufsiduna. Tufsidu, tufsidani, yufsidna. Tufsidu, tufsidani, tufsiduna. Tufsidina, tufsidani, tufsidna. Ufsidu, nufsidu. Pertanyaannya, tufsiduna domirnya apa? Ayo. Hum. Perhatikan kalau hum dia diawali ya, sedangkan ini tufsiduna diawali ta. Antum. Naam ya. Berarti taf'aluna tufsiduna. Tufsidu asal katanya fasadah artinya rusak. Berarti kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya rusak. domirnya dulu ya, domirnya. Mereka antum kalian rusak. Begitu ya. Oke, satu lagi deh. Oke, di ayat 12 coba. Di ayat 12 ada nggak fi'il mudhari di situ? Yashuruna. Kan, berarti domirnya apa? Langsung ditembak. Domirnya apa? Wauna. Berarti apa? Hum. Dari kata sya'aro artinya rasa. Artinya berarti kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia mereka merasakan. Naam, begitu ya. Atau menyadari. Naam. Ayat ke-13. Ada tidak di situ fi'il mudhari? Ingat ya, ciri fi'il mudhari itu berawalan ya, yu, ta, tu, a, u, manu. Ya'lamuna. Oke, ya'lamuna. Perhatikan domirnya apa? Wauna. Berawalan ya, berakhiran wauna. Kata dasarnya alima, artinya tahu.
Berarti kalau diterjemahkan Mereka Mereka mengetahui. mengetahui. mereka mengetahui dan Mengetahui. seterusnya. Ustadz belum puas. Insya Allah pertemuan keempat baru pakai praktek ya. Jadi memang teman-teman sekalian, ternyata selama ini kebanyakan kesalahan kita belajar bahasa Arab yang bertahun-tahun, yaitu memang kita lebih condong kepada teori. Ternyata porsi belajar bahasa Arab itu semestinya kebalik. 80% praktek, 20% teori. Gitu. Insya Allah di pertemuan keempat, insya Allah kalau kita praktek akan segera nanti matang sendiri dengan sendiri. Kenapa? Karena kan memang di metode ini kan kita praktek terus ya. Kita praktek terus. Oke teman-teman sekalian, berarti terakhir kita terjemahkan di ayat ke 10 ya. 10. Bukan, 9 ya. 9. 9 atau 8? 8 tadi udah. 8 ya. 8. 9. Oke, 9 ya. Insya Allah di pertemuan keempat kita akan lanjut. Perhatikan mulai pertemuan ketiga sampai pertemuan ke-10, sistem absen sudah mulai berjalan dan wajib. Bagi siapa saja peserta yang tidak hadir di pertemuan ketiga, maka dia wajib untuk japri ke kami, dibuatkan kelas privat atau melihat rekaman ulang dan mencatat hasil ringkasannya. Kan antum kan meringkas tuh setiap menerjemahkan perkata ya. Ya, masa yang tidak belajar langsung tiba-tiba masuk ke halaqah 4. Jadi wajib melihat rekaman keempat dan kemudian wajib mencatat terjemahannya dan setelah itu memfotokan, mengirimkan foto ke kami. Bagi siapa saja yang di pertemuan ketiga tidak hadir, terus kemudian dia tidak ikut rekaman ketiga dan tidak memberikan bukti ringkasan, maka dianggap apa? Mengundurkan diri. Karena belajar bahasa Arab yang metode ini itu kan bertahap seperti kita lagi naik tangga. Kalau satu tangga hilang, seumpamanya tangga ketiga, pertemuan ketiga hilang, apakah kita bisa naik? Benar, bisa naik. Tapi dalam keadaan merangkak atau pakai tenaga yang ekstra. Begitu ya. Dan belajar bahasa Arab ini, perhatikan teman-teman sekalian, ini bertahap ya, sampai target kita 10 kali pertemuan, 10 jam, bisa menerjemahkan 15 juz Al-Quran, dan bisa membaca kitab kuning atau tanpa harokat 80%. Kita buktikan nanti insya Allah, karena ini angkatan 1 dan angkatan ketiga, angkatan 1 sampai angkatan ketiga, persentase kelulusannya itu 80, sekitar 86%. Alhamdulillah, pada lulus semua. Ada metodenya insya Allah. Niatkan karena lillahi ta'ala, dan kapan lagi kita bisa menerjemahkan 15 juz Al-Quran ini sebagai suatu kebanggaan ya. Oke teman-teman sekalian, mulai pertemuan ketiga ada tugas hafalan. Tugas hafalannya apa? Silakan dilihat di halaman 3. Halaman 3, tugas hafalan pertama yaitu ciri-ciri isim. Bagaimana caranya? Silakan langsung store di grup masing-masing. Caranya begini nih. Ciri tugas hafalan pertemuan ketiga. Ciri-ciri isim ada 9 ya. Ciri-ciri isim ada 9, berakhiran tanwin, berakhiran kasroh, berawalan al, berawalan mamimu, diawali awamilul ismi, menunjukkan nama, berwazan fa'ilun. Kata majemuk 1926. Jadi begitu ya. Jadi audio record ya berarti. Iya, pakai audio saja. Boleh pakai metode syair atau boleh metode sendiri, gitu ya. Nanti antum buat buat mazhab sendiri ya tentang ciri-ciri isim ya. Ciri-ciri isim itu ada 9 dan seterusnya. Masya Allah ya. Tafadhol, silakan berkreasi. Karena memang metode Ar-Rasyid ini diusahakan untuk silakan dikembangkan masing-masing ya. Oke, alhamdulillah. Perhatikan tugas hafalan itu sifatnya wajib dan dihitung sampai 1 jam sebelum pertemuan keempat. Berarti masih ada 3 hari ya. Besok libur Ahad. Antum kan masuk di hari Selasa malam ya. Nah, perhatikan wajib untuk menyetorkan dan nanti Ana langsung kasihkan nilai ya di grup gitu. Dan ingat wajib dan tidak mengerjakan tugasnya, maka juga dianggap apa? Mengundurkan diri. Masya Allah peserta offline sudah mulai ngerekam nih. Oke, barakallahu fikum. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nah, tafadhol. Silakan. Itu yang tugas menghafalnya kolom sebelah kiri awamilul ismi. Tidak, cuma ciri-ciri isim aja. Nanti awamilul ismi ini pertemuan keempat insya Allah tugasnya. Terus ini satu lagi Ustaz. Via audio ya? Via audio, jangan via video ya. Oh, gitu. Habis kuotanya nanti. Nah. Oke, Naam. Ada lagi yang mau bertanya? Tafadhol. Ustaz. Naam. Yang ayat 11. Ayat 11.
Ana masih bingung menentukan Ah, kata dasarnya tufsidu. Itu kan domirnya anta. anta. Cari tahu kata dasarnya itu ada formula atau harus hafal ya? Nanti di pertemuan kelima. Tapi sebenarnya kita mudah ya. Kan di dalam fi'il mudhari itu kan ciri-ciri fi'il mudhari berawalan ya, yu, tatu, au, nanu. Gitu ya. Berarti huruf-huruf tambahan itu kita buang. Berarti tufsiduna. Ini huruf tambahan awal apa itu? Tuh, berarti tunya dibuang ya. Tuh kita buang. Terus kemudian kita fokus ke akhir. Kan di akhir itu kan ada alif nun, ada alif waw dan nun. Kan tufsiduna, berarti yang dibuang di akhir apa? Dari kata tufsiduna? Nah, Waw dan nun. Nun. Iya kan dalam bahasa Arab itu kan huruf asli hanya terdiri dari 3 pada umumnya. Berarti tinggal 3 huruf ya, tinggal fa, sin, dan dal. Cari di kamus. Tapi nanti insya Allah ini masuk di pertemuan kelima, yaitu teknik mencari kata di dalam kamus sekaligus bisa menerjemahkan 15 juz Al-Quran. Nanti kita buktikan di pertemuan kelima. Insya Allah ada tekniknya. Oke, tafadhol yang lain silakan bertanya. Ustaz. Naam. Ini kan tufsidu. Kalau tafsidu bisa juga. Tafsidu tidak bisa. Kenapa? Karena dari Arabnya sana. Namanya sima'i. Artinya memang dari Arabnya. Kalau mau protes ya silakan diprotes oleh Arab ya. Makanya kan nanti ada yang begini nih. Fasadah fi'il mudhari'nya yufsidu. Fasadah yafsidu. Ada yang afsadah yufsidu. Sami'ah yasma'u. Jadi beda-beda. Nanti ada tekniknya yaitu masuk di pertemuan ke-6 ya. Ada teknik bagaimana menghafal perbedaan rumus-rumus itu. Ada yang disebut dengan nanti ada rumusnya yang aku yakin hanya dia untuk mukinah dan seterusnya insya Allah. Pertemuan ke-7 kalau nggak salah. Insya Allah. Jadi sabar ya. Jadi setiap pertemuan itu ada rumus-rumus rahasianya. Oke, yang lain. Kenapa? Rumusnya romantis banget. Iya. Jadi kan iya, memang sengaja dibuat namanya rumus baper ya. Aku yakin hanya dia untukku kini. Apa sih itu? Nanti insya Allah antum akan tahu di pertemuan ke-6 atau ke-7 kalau nggak salah insya Allah. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Tafadhol. Izin Ustaz, bukan nanya sih Ustaz. Cuma sedikit ini unek-unek yang di halaman pertama itu Ustaz. Halaman pertama, Sohi, kenapa? Halaman pertama itu yang kolom 7, 8, 9, 10 itu kan 7, 8, warna. Itu kan warnanya 7, 9, 10 itu warnanya kan kuning. Warnanya kuning. Iya, kalau di print tuh nggak kelihatan Ustaz, kayak kurang kontras tuh. Mungkin gitu. bisa diganti apa atau warna yang tebal Ustaz. Anda juga sama kemarin ditegur ya, kemarin kan diundang Direktur JNE Jakarta Tangerang ya. Alhamdulillah JNE itu teman-teman sekalian saudara kita yang muslimnya taat. Beliau adalah direktur. Ana punya kenalan namanya Pak Haji Amrizal. Beliau adalah direktur JNE Tangerang ya, yang memiliki 2.000 lebih pegawai dan dia wajib untuk membuat ada program ngaji di kantornya. Masya Allah ya. Itu luar biasa. Kemarin di kelas perdana Ana diundang untuk mengisi ini juga di Tangerang ya. Jadi teman-teman di JNE Tangerang sekitar 2.000 karyawan itu belajar bahasa Arab juga. Itu memang diprotes ya. Ustadz katanya ini kuningnya nggak terlalu kelihatan apalagi yang berutur ya. Oke, nah ini kesalahan Ana, insya Allah mungkin di cetakan selanjutnya nanti akan dilebih. Soalnya kan Ana bilang kan sebelumnya bahwa memang setiap warna ini ada rumusnya ya. Kalau antum lihat kolom kuning ini maksudnya apa sih? Tinggal dibaca di bawah. Namanya awamilul mudhore. Jadi setelah kolom 7, 8, 9, dan 10 pasti fi'il mudhore. Nanti pertemuan ke-4 insya Allah. Oke, naam. Nanti terus ya. Iya, memang karena memang kurikulum belajar. Warnanya diganti itu Ustaz. Oke, naam. Nanti mungkin diganti pink kali ya. Pink atau apa gitu. Yang gelap. Oke, yang gelap-gelap aja ya. Oke, yang gelap-gelap mah merah sudah ada ya. Insya Allah ya. Oke, sampai di sini ada lagi yang mau bertanya? Tafadhol. Oke, kalau nggak ada teman-teman sekalian, Ana pertama ucapkannya jazakallah khair. Alhamdulillah sekarang metode Rosyid kemarin tadi pagi Ana dapat WA masuk. Alhamdulillah metode Rosyid mau juga dijadikan kurikulum. Jadikan metode Rosyid ini kan sekarang menjadi beberapa kurikulum pesantren ya. Yang kemarin itu kan kita diundang dari Kemenak, Kementerian Agama yang insya Allah mohon doanya teman-teman sekalian
jika lulus tes bagian kedua, insya Allah metode Ar-Rasyidin akan dijadikan referensi bahasa Arab nasional. Karena yang mengadopsi Kementerian Agama, dan alhamdulillah tadi pagi ada pesan masuk dari Istiqlal, alhamdulillah. Jadi Masjid Istiqlal itu ingin menjadikan ini salah satu metode pembelajaran yang ada di Masjid Istiqlal. Alhamdulillah dengan izin Allah, dengan kemudahan dari Allah, Allah memudahkan kita dalam segala sesuatunya ya. Oke, cukup sampai di sini. Kalau ada nanti yang mau bertanya atau kurang jelas, nanti kita buatkan kelas privat meskipun yang datang cuma 1 orang. Oke, kita tutup dengan baca kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.